Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan kali ini saya akan menjelaskan ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah Masjid Quba, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pahala bagi orang yang sholat di Masjid Quba. Dan yang ketiga, bagaimana praktek ibadah di Masjid Quba. Jadi prakteknya seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu umroh, insya Allah nanti kan akan berkunjung ke Madinah. Dan sudah menjadi agenda dari Biro Travelnya itu, insya Allah Bapak Ibu ya, akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah, diantaranya akan mengunjungi Masjid Quba. Pada saat Bapak Ibu berada di Madinah itulah, insya Allah nanti mutawifnya akan membimbing. Ya, Bapak Ibu nanti rombongan masuk ke bis, kemudian akan diajak jalan-jalan. Ya, bahasa Biro Travelnya itu namanya city tour. Ya, jalan-jalan di kota Madinah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ya, terkadang dibawa Bapak Ibu tuh ke kebun kurma, kemudian dibawa ke Masjid Quba, dan juga terkadang dibawa ke area Gunung Uhud, dan juga tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Sedikit saya akan jelaskan mengenai Masjid Quba Bapak Ibu. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi beserta sahabatnya ya, mampir, maksudnya sampailah ke Quba. Jadi zaman dulu itu yang namanya Quba itu nama sumur. Awalnya. Hanya saja ya, lambat laun, lama-lama kemudian menjadilah perkampungan Quba. Dan perkampungan Quba ini dihuni oleh keluarga Bani Amr bin Auf. Itu awal-awalnya seperti itu. Dan jarak, ini perlu diketahui Bapak Ibu, jarak ya, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu kurang lebih sekitar 5 km. Kemudian posisinya, letaknya dari Masjid Nabawi itu adanya di sebelah barat daya. Ya. Bahkan yang namanya Masjid Quba ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 108. Dan pada saat Nabi hijrah ke Madinah ini, itu merupakan ya, tonggak sejarah bagi umat Islam. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau beserta sahabatnya menetapkan kalender Islam ini ya, mulai dihitung pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Jadi merupakan tahun pertama. Ya, disepakati tahun pertama tahun Hijriah. Nah, kemudian dijelaskan ada di dalam hadis Imam Bukhari, ya. Ibnu Umar berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti Masjidah Quba kula sabtin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi Masjid Quba, yaitu pada hari Sabtu. Masyian warokiban. Terkadang beliau itu berjalan kaki, terkadang juga menaiki kendaraan. Maksudnya kendaraan adalah pada zaman dulu yaitu naik unta. Untuk apa? Untuk beribadah di Masjid Quba. Jadi Nabi sendiri dari Madinah, beliau kan rumahnya ada di sekitaran yang sekarang itu Masjid Nabawi. Beliau sering mengunjungi, ya, diterangkan dalam hadis Imam Bukhari itu ya, rutin hari Sabtu. Awal-awalnya seperti itu. Nah, itu mengenai sejarah
Masjid Quba. Jadi intinya Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pahala bagi orang yang sholat di Masjid Quba. Dijelaskan di dalam hadis Nasa'i, Bapak Ibu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja, barang siapa yang keluar. Maksudnya keluar di sini adalah keluar dari tempat tinggalnya. Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya, hatta ya'ti hadal masjid, sehingga mendatangi dia pada ini masjid, Masjid Quba, yang dimaksud adalah Masjid Quba. Fasola, maka sholat dia. Fihi, di dalam Masjid Quba. Karena lahu, maka ada baginya adalah umrotin, bandingannya orang yang melaksanakan ibadah umroh. Berarti kalau Bapak Ibu dari hotelnya, ya, keluar dari hotelnya menuju ke Masjid Quba, kemudian melaksanakan sholat di Masjid Quba, sesuai dalam hadis Nasa'i ini, Allah akan memberikan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umroh. Jadi akan mendapatkan pahala umroh, sebanding dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Itu pahalanya. Kemudian diperkuat lagi ada dalam hadis Ibnu Majah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci di dalam rumahnya, suma'ata, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, menuju Masjid Quba, fashola, maka sholat dia, fihi, di dalam Masjid Quba, sholatan, satu sholatan. Kana lahu, maka ada baginya ka'ajri umrotin, sebagaimana pahala orang yang umroh. Nah, itu ada di dalam hadis Ibnu Majah. Jadi barang siapa, ya, yang di rumahnya bersuci, kemudian dia menuju ke Masjid Quba. Sesampainya di Masjid Quba, orang tersebut melaksanakan suatu sholat, maka Allah akan memberikan pahalanya sebagaimana orang yang melaksanakan umroh. Jadi intinya, sholat di Masjid Quba pahalanya sama dengan orang yang umroh, sebanding dengan orang yang umroh. Ya, sangat jelas Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu diketahui Bapak Ibu, terkadang ada yang menanyakan, sekarang kan sudah tahu pahalanya, bagaimana prakteknya? Jadi dalam dua hadis ini Bapak Ibu, yang pertama tadi hadis Nasa'i dijelaskan, ya, barang siapa yang keluar, maksudnya keluar dari tempat tinggalnya, ya, menuju ke mana? Menuju ke Masjid Quba. Kemudian dia sholat di situ, kemudian ya, dijelaskan akan mendapatkan pahala bandingannya orang yang umroh. Begitu juga di dalam hadis Ibnu Majah. Hanya saja, ya, di dalam hadis Ibnu Majah itu dijelaskan keluarnya ini sangat jelas. Orang itu bersuci terlebih dahulu. Berarti kesimpulannya, prakteknya Bapak Ibu, agar sesuai dengan tuntunan hadisnya, Bapak Ibu dari mulai hotelnya silahkan bersuci. Ya, bersuci ini di sini maksudnya adalah Bapak Ibu silahkan berwudu, cukup berwudu. Ya, berwudu, bersuci, kemudian nanti pada saat naik bis itu kan sudah bersuci, berwudu. Ya, nanti pada saat sampai di Masjid Quba, langsung silahkan laksanakan sholat. Tapi umpama di perjalanan, tiba-tiba batal, monggo silahkan Bapak Ibu bisa berwudu di Masjid Quba. Itu prakteknya. Agar sesuai dengan tuntunan hadisnya, berarti Bapak Ibu tadi ingat, bersuci dulu dari hotelnya, dari tempat tinggal Bapak Ibu. Yaitu dengan cara berwudu. Kemudian setelah sampai di Masjid Quba, silakan laksanakan sholat. Umpama ada yang bertanya, sholat apa? Nah, di sini saya akan jelaskan. Ya, di sini dijelaskan dalam dua hadis ini, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mau sholat apa saja boleh. Umpamanya kan, Bapak Ibu masuk ke Masjid Quba. Ya, ada dalam hadis itu dijelaskan pada saat seseorang masuk ke masjid, ya, masjid mana saja,
Sunahnya itu adalah sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Boleh. Setelah sholat 2 rakaat, umpamanya sudah selesai, kembali ke bisnya, boleh. Itu prakteknya. Saya ini ingin ditambah, Abah boleh tidak? Saya masuk ke Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian karena ini merupakan waktunya waktu duha, saya mau dilanjutkan dengan sholat, umpama sholat duha yang 4 rakaat. Boleh. Sholat duhanya caranya, prakteknya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu ya. Hanya saja biasanya tidak lama Bapak Ibu. Ya, mungkin dikasih waktu sama mutawibnya kurang lebih sekitar 15 menit untuk bisa sholat di situ. Jadi tidak ada ketentuan harus sholat apa, tidak ada. Yang penting Bapak Ibu sudah berkunjung ke Masjid Kuba, masuk di situ, sholat di situ. Maka pahalanya bandingannya dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh, dengan kata lain mendapatkan pahala umroh. Nah, kemudian umpama ada yang bertanya, Abah bagaimana niatnya? Apakah diucapkan? Nah, di sini saya akan jelaskan masalah niatnya Bapak Ibu. Untuk sholat, saya sudah jelaskan di dalam video sebelumnya itu mengenai praktek ibadah sholat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi pada saat itu kan Nabi mengajari seorang sahabat sampai 3 kali dia suruh sholat lagi, salah lagi. Kemudian Nabi akhirnya mengajari agar sholatnya itu benar. Nah, bagaimana sholat yang benar awal-awalnya? Niatnya cukup di dalam hati. Yang diucapkan cukup takbir. Takbiratul ihram. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti masuk ke Masjid Kuba, silahkan Bapak Ibu niatkan di dalam hatinya karena ingin mendapatkan pahala umroh dari Allah. Sudah itu saja. Itu namanya niat. Karena yang namanya niat itu urusan hati, adanya di dalam hati. Dan yang dicatat oleh Allah itu bukan ucapannya Bapak Ibu, tapi hatinya. Apa bicara hatinya itu apa, niatnya apa? Contoh umpamanya Bapak Ibu nih, karena sudah dibimbing oleh Abah, akhirnya pada saat Bapak Ibu dari hotelnya berwudu, hatinya gerentes, hatinya berbicara. Saya dari sekarang aja berwudu agar sesuai dengan tuntunan hadisnya. Berwudu agar nanti pada saat di sana bisa langsung sholat, bisa mendapatkan pahala dari Allah, yaitu pahala orang yang umroh, sebanding dengan orang yang umroh. Berarti di hatinya berharap, kepengen mendapatkan pahala umroh dari Allah. Itu namanya niat karena Allah. Niatkan dalam hatinya Bapak Ibu, tidak diucapkan. Kalau ingin mengikuti tata cara sholat yang Nabi ajarkan. Itu ya. Jadi tetap Bapak Ibu harus diniati. Hanya saja terkadang kalau ada 1-2 orang itu yang menanyakan, setiap mau sholat, niatnya bagaimana? Bacaannya apa? Nah, di sini saya jelaskan, pada saat Bapak Ibu mau sholat di mana saja, ini sholat ya, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan niat. Tapi niatnya tidak diucapkan, niatnya cukup di dalam hati. Cukup di dalam hati saja, niatkan mau sholat apa. Umpama tadi kita bicara ini kan masalah sholat di Masjid Kuba. Niatkan karena sudah tahu pahalanya, niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah berupa apa? Pahala umroh. Berarti niatnya karena Allah, karena ingin mendapatkan balasan dari Allah. Itu ya. Cukup begitu saja Bapak Ibu. Allah itu pertama, saya jelaskan, Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Sedangkan Allah itu mencatat itu tergantung dari hati Bapak Ibu. Ingat ya, seperti itu. Jadi yang dicatat itu adalah hatinya. Apa niatnya? Kalau Bapak Ibu niatnya hanya senang-senang saja, pengen tahu saja, tidak diniati karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, ya tidak dapat. Ini hanya sebagai masukan saja Bapak Ibu, karena terkadang masih ada 1-2 orang yang bingung niatnya apa, bacaannya apa. Di sini saya jelaskan cukup niatnya di dalam hati saja, niatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, sudah cukup. Langsung saja takbir Bapak Ibu.
Ya, Allahu Akbar. Itu ucapannya. Dan ini berlaku untuk sholat apa saja Bapak Ibu. Ya, niatnya cukup di dalam hati, tidak diucapkan. Hanya saja niatnya berbeda-beda. Contoh misalnya, ya, pada saat Bapak Ibu umpamanya ingin melaksanakan sholat duhur. Yang niatkan hatinya ingin melaksanakan sholat duhur karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu saja sudah cukup Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini Bapak Ibu bisa memahaminya. Jangan lupa di setiap ibadah, ya, apapun itu ibadahnya, niatkan karena Allah, tapi cukup di hatinya. Kalau tidak ada tuntunan yang harus diucapkan. Terkecuali nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan umroh. Niatnya di dalam hati, tapi ada yang diucapkan. Ya, itu Abah juga mengajarkan karena memang ada tuntunannya. Ya, baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu masih ada unek-unek yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun ini, ya, Abah mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, dicukupi rezekinya, dicukupi bekalnya, dan semoga dalam perjalanan ibadah umrohnya Allah memberikan keselamatan, kelancaran, kesuksesan, dan kebarokahan, bisa kembali lagi ke tengah-tengah keluarga, pulang ke tanah air dalam keadaan sehat selamat, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.